Shalom, kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara kategorian Ministry Komisi Perempuan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Buat hari yang indah, hari yang penuh berkat, hari-hari yang disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Tuhan memelihara kami dari hari ke hari dengan begitu indah dan ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semuanya. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Kami sungguh perlu firman Tuhan. Firman Tuhan berkat dan remah bagi kami. Firman Tuhan roti kehidupan, air kehidupan yang memuaskan, mengenyangkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Urapi kami semuanya. Berkati firman Tuhan menjadi berkat dan remah bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, timbul seperti emas. Timbul seperti emas. Mari kita sama-sama baca di dalam Ayub 23 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya Tuhan menguji kita, kita akan timbul seperti emas. Penderitaan atau masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena iblis. Iblis adalah penyebab utama, karena ia adalah musuh terbesar manusia. Segala upaya yang dilakukan oleh iblis untuk menggoncangkan kita, untuk melemahkan kita, dan menghancurkan kehidupan manusia. Dalam Yohanes 10 ayat 10a, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Contoh masalah atau penderitaan yang dialami oleh seseorang karena iblis. Contoh Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kekasih Tuhan, penderitaan masalah yang disebabkan daripada iblis, contohnya Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa karena tipu daya iblis. Karena firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi kita percaya, kita punya Tuhan. Jangan sampai kita tersesat oleh tipu daya iblis. Yang kedua, penderitaan atau masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar bisa disebabkan oleh karena ketidaktaatan. Dalam Ibrani 2 ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kekasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan bahwa setiap pelanggaran-pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Contoh dalam Alkitab adalah istri Lot. Kejadian 19
ayat 17 dan 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau tidak mati lenyap. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kekasih Tuhan, akibat ketidaktaatan istri Lot, Tuhan perintahkan untuk terus jalan, jangan berhenti. Tapi dia berhenti dan menoleh ke belakang, dan akibatnya fatal. Istri Lot menjadi tiang garam. Penderitaan masalah yang dialami seseorang bisa karena akibat ketidaktaatan. Contohnya istri Lot. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, marilah kita selalu taat kepada Tuhan. Selalu taat kepada Tuhan, sehingga kita boleh terhindar dari penderitaan-penderitaan dan masalah-masalah kehidupan. Yang ketiga, penderitaan atau masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar bisa disebabkan oleh karena proses. Penderitaan atau masalah terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang karena Tuhan sedang menguji, membentuk, mendewasakan, dan memurnikan kualitas imannya supaya semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga pada saat diberkati Tuhan dengan limpah tidak sampai jatuh dalam dosa, sebaliknya menjadi saluran berkat. Kekasih Tuhan, saat kita diproses oleh Tuhan, Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sedang menguji kita, Tuhan membentuk kita, mendewasakan dan memurnikan kualitas iman kita, supaya hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kekasih Tuhan, dalam masalah kependeritaan, Tuhan izinkan. Tuhan sedang menguji kita, membentuk kita, mendewasakan, memurnikan iman kita, agar kita berkenan, agar kita hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada saat kita diberkati oleh Tuhan, tidak jatuh dalam dosa, tapi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Contohnya Ayub. Contoh yang pertama Ayub. Kita baca dalam Ayub yang pertama, ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub juga tidak luput dari proses pemurnian. Ayub tidak luput dari proses penderitaan, masalah yang silih berganti dalam kehidupan Ayub. Bahkan Ayub harus kehilangan segala-galanya. Dalam Ayub 42 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kekasih Tuhan, di balik penderitaan yang Ayub alami, Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang besar. Rencananya tidak pernah gagal. Ayub mengalami proses Tuhan yang luar biasa, di mana anak-anaknya semuanya mati, kekayaannya habis. Tapi Ayub percaya Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang baik bagi Ayub. Di balik penderitaan yang Ayub alami, Tuhan punya rencana yang indah, yang besar. Rencananya tidak pernah gagal. Setelah melewati proses hidup yang berat, proses hidup yang menyakitkan, pada akhirnya ada berkat yang luar biasa dan Ayub dipulihkan oleh Tuhan.
Dalam Ayub 42 pasal 7 sampai 16, keadaan Ayub dipulihkan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kasih Tuhan, Ayub dalam keadaan diproses. Ayub tahu Tuhan melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi kehidupannya. Setelah diproses, Ayub dipulihkan oleh Tuhan dan Ayub diberkati Tuhan secara luar biasa. Contoh yang kedua, Yusuf. Yusuf mengalami proses kehidupan yang sangat berat. Yusuf mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya, di mana dia dimasukkan lubang sumur oleh saudara-saudaranya, dijual kepada saudagar, dan menjadi bekerja di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan penjara, dan akhirnya Ayub diangkat oleh Raja Fir'aun menjadi pembesar, penguasa di Mesir. Dalam Mazmur 105 ayat 19, firman Tuhan berkata, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Yusuf mampu bertahan di tengah proses hidup yang dijalaninya, dan Yusuf pun tampil berkilau seperti emas yang murni. Kehidupan Yusuf diangkat tinggi, dan Yusuf pun menjadi kesaksian dan berkat bagi bangsanya. Dan Kejadian 45 ayat yang kelima dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kekasih Tuhan, Yusuf diangkat oleh Tuhan. Yusuf diberkati oleh Tuhan. Yusuf mengalami proses yang luar biasa. Tetapi Yusuf diproses oleh Tuhan dan Yusuf tampil berkilau seperti emas yang murni. Kehidupan Yusuf diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan dan Yusuf menjadi kesaksian dan berkat bagi bangsanya. Kekasih Tuhan, kedua contoh yang mengalami proses Ayub dan Yusuf mengalami proses kehidupan yang sangat sulit, sangat berat, tapi mereka mampu melewati proses yang menyakitkan. Pada akhirnya ada berkat yang luar biasa, rencana Tuhan yang indah, besar, dan tidak pernah gagal. Kekasih Tuhan, jika saat ini kita mengalami proses dari Tuhan, tetaplah bersyukur. Itu artinya Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar, rencana yang kekal bagi kita semuanya. Tuhan hendak membersihkan, memurnikan, menguji kualitas kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu jangan sekali-sekali berontak. Pada waktu melalui proses, jangan sekali-sekali berontak. Tetaplah bertahan. Kuatkanlah hati kita. Bila kita mampu melalui proses dengan baik, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kekasih Tuhan, apabila kita sedang melalui proses, tetaplah berpegang pada firman Tuhan dan janji-janjinya. Tuhan sanggup melakukan perkara dahsyat. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan sanggup membuat mata air yang berbuah-buah di padang gurun yang gersang. Dan Tuhan sanggup membuat jalan di lautan. Proses itu memang sulit. Tetapi kalau kita mampu melewatinya, hasilnya sungguh luar biasa indah dan mulia di mata Allah. Di dalam Petrus 1 ayat 6 dan ke-7, firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kekasih Tuhan, masalah, penderitaan yang dialami seseorang bisa disebabkan beberapa hal. Yang pertama kali oleh iblis, yang kedua oleh karena ketidaktaatan, yang ketiga karena proses kehidupan. Oleh karena itu, mari kita tetap dekat kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak jatuh di dalam tangannya iblis. Kita tetap taat, tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Dan apabila kita dalam menghadapi proses-proses kehidupan, tetap bertahan, tetap bersabar, tetap percaya di balik proses itu Tuhan akan nyatakan kuasa kemuliaannya bagi kita. Di balik proses Tuhan akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Seperti Ayub, seperti Yusuf, dia diproses oleh Tuhan dengan sangat berat, sangat sulit dalam kehidupannya. Tapi Ayub dan Yusuf diberkati oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diangkat tinggi oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita belajar seperti Ayub dan seperti Yusuf. Dalam menghadapi proses-proses kehidupan, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya Tuhan, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, tidak khawatir, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersabar dalam menghadapi proses-proses kehidupan. Kekasih Tuhan, biarlah kita tetap meneladani kehidupan Ayub dan Yusuf, supaya dalam kehidupan kita, dalam proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan, kita akan dibela Tuhan, akan diangkat tinggi oleh Tuhan, akan diberkati, dan kita timbul seperti emas yang murni. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari indah ini. Firman Tuhan mengajar, menegur, mendidik, menasihati kami, agar kami tetap melekat kepada Tuhan, sehingga kami tidak jatuh oleh iblis Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap taat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan tetap taat kepadamu. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang taat kepadamu Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Roh Kudus beri kami kemampuan. Ajar kami supaya kami lebih taat kepada Tuhan. Dan Tuhan, apabila saat-saat seperti ini kami menghadapi proses-proses kehidupan yang sangat sulit, yang sungguh berat Tuhan, ajar kami Tuhan meneladani kehidupan Ayub dan Yusuf Tuhan. Dalam proses kehidupan tetap bersabar, tetap percaya kepada Tuhan, tetap tekun percaya kepada Tuhan, tidak bimbang, tetapi fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya di balik proses kehidupan ini, Tuhan akan menjadikan kami berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami dijadikan oleh Tuhan timbul seperti emas yang murni Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini. Menteraikan dalam hati kami dengan kuat kuasa-Mu, dan Roh Kudus beri kami kemampuan untuk dapat melakukan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa
Bagi setiap yang mengalami proses kehidupan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar, yang kekurangan Engkau berkati, Engkau pelihara. Tetap kuat di dalam proses Tuhan. Kami percaya dalam proses kehidupan kami akan timbul seperti emas yang murni. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.